Ya endingnya ya. Nah, ceritain nggak nih? gimana nih? Lu udah nonton film nih? Ntar dulu lah. Gue udah lama nonton film. Udah lama kayaknya nih. Oh tuh kan udah lama pasti. Ntar dulu lah. Dari kelebihan dulu, kelebihan. Jadi gimana? Dari aspek-aspek dari film ini dulu ya. poin plusnya dulu lah. Aspek Poin plus. kelebihannya. Menurut gua, oke, kalau dari pertama kelebihan di film ini, menurut gua sih memang satu sih sudut pandang, ya kan, sudut pandang kita sebagai manusia kepada orang bawah lah. Kalau menurut gua kan ibaratnya pembantu atau babysitter itu kan kita yang melihatnya ke orang bawah lah, ya kan. Ya, kalau untuk di Jakarta ini kita melihat pembantu tuh apa sih? Ya di bawah lah, ya kan? Iya. Kayak gitulah kasar katanya. Iya. Sebagian besar, iya benar. Iya kan? Tapi ternyata sudut pandang kita untuk melihat orang bawah itu ternyata nggak seburuk yang kita pikir. Kayak gitu sih. Harusnya, kalau di film itu kan dia melalui kerasisan. Tapi kalau yang menurut kita sekarang kita belum tentu juga mikir, misalnya kalau belum kalian semua ini punya pembantu, ya belum tentu juga kalian pasti akan ada pikiran negatif yang ibaratnya dalam pikiran anda kalian itu kan, ini pembantu gue ini jangan-jangan kayak gini nih, pembantu gue jangan kayak gini nih, nah kayak gitu dong ya kan. Nah tapi ternyata kita masih bisa berpikir, ternyata nggak semua pembantu itu seperti itu. Kalau menurut pandangan sudut pandang dari gue ke film tersebut, ke aspek Iya, lebih ke lah ya. Memanusiakan manusia lah ya. Message-nya kayak gitu. Iya, ini. Karena dari ceritanya itu relate kehidupan loh. Kalau menurut gue kayak ngurus anak, masak, bikin, ngelayanin tamu-tamu, ngelayanin orang-orang, itu relate banget yang selalu terjadi pada kehidupan pembantu. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi gue ngeliatnya dari sudut pandang. Mungkin kalau dari Adi? Kalau gue kan ngeliatnya itu kan film bicara tentang ini ya, rasialisme juga sih, karena jadi Alhamdulillah. Ya kayak kemarin Black Lives Matter itu kan, ternyata ya jadi dulu orang negro itu emang nggak pernah dianggap derajat gitu, bahkan saat ini yang perang Vietnam aja, mereka itu, gue ini nonton film Five the Bloods itu, yang diterjunin di bagian depan saat perang itu orang negro duluan, jadi orang posisinya itu belakangan gitu. Iya. Makanya udah keluarnya apa? Kayak tameng gitu. Iya jadi tameng bener. Makanya kalau dia orang negro itu kan sebenarnya olahraga yang berat, kasar kayak tinju gitu kan. Jarang orang negro yang bisa kayak main musik ya. Ini aja sekarang kan udah merambah ke semuanya gitu. Jadi makanya tuh di tahun 50-an itu ya pembantu, makanya di film itu pembantu negro semua gitu. Iya. Tahun 60. Iya. 60. Mainnya masih main kasta mereka. Kalau menurut Mbak Nelly gimana? Tadi udah. Udah. Ini Aka nih yang belum. Apaan? Dari plusnya? Udah. Story-nya sih udah seneng sih sama karakternya, kompleks semua sih. Maksudnya pemerannya juga asik-asik semua kan, dan punya nama besar di zaman sekarang ini. Jessica Chastain lah, ada Bryce Dallas Howard, ada siapa namanya? Bryce Dallas Howard sama Emma Stone. Kan dua-duanya Gwen Stacy tuh. Gwen Stacy semua kan gitu. Nyontek nih ini. Gak ada contekan nih. Iya sih. Catatan. Jadi semuanya tuh mainnya keren-keren sih. Gak ada contekan nih. Itu emang alumni DH rata-rata main film sekarang jadi film gede semua, kayak Jessica Chastain itu kan gak ada yang tahu. Iya. Itu awalnya juga dari DH, terus siapa Emma Stone mungkin udah terkenal sebenarnya ya. Dan yang gila sih emang si Viola Davis sama si ini Octavia Spencer. Iya, jebolan Octavia sama Viola dari film itu. Octavia sama si siapa namanya? Sebelumnya, sorry. Viola. Iya, Viola Davis sama Octavia Spencer. Dua orang ini
kelihatan powerful banget lah, dan langsung kasih apa ya, insight-nya langsung gila banget. Waduh, dua orang ini kasih message yang gila banget, dan itu yang nggak bisa, kompleks lah, karakternya tuh banyak, tapi semuanya juga dapat rata, pukul rata. Yang nggak pukul rata mungkin aktor cowoknya aja sih. Nggak begitu dapat tanggung aja sih. Cowoknya cuma berapa? 2 orang. Iya, dan itu cuma numpang lewat doang kan. 4 ya. Dan ini lebih ke tektokannya si cewek-ceweknya inilah yang lebih gila, kayak memberikan suara-suara anti rasisme kayak gitu-gitulah. Oke, lanjut. Minusnya? Yang ngerasa kurang gitu dari film ini apa? Minusnya apa ya? Ini siapa dulu nih? Siapa aja yang mau ngomong dah. Ya, Tadi kan ngomong minusnya mungkin dari aktor cowoknya nih. Aktor cowoknya kayak kurang gitu. Iya sih, kalau menurut gua kekurangannya nggak banyak ya. Mungkin itu udah cukup. Apa ya tulisannya? Di setting Ada timer nih Kak. Apaan? Ada timer nih kan? Ada apaan? Enggak, lanjut aja. Lanjut. Enggak, lanjut. Kan lo mah baru masuk. Kalau menurut gua kekurangannya tuh, gimana ya? Kalau itu sih kayaknya udah pas sih, udah cukup. Kayak nggak, kekurangannya tuh nggak ada gitu. Kayaknya menurut gua memang udah banyak ya. Segitu pas. Tapi ada satu yang menurut gua kurang. Ketika sudut pandang si skater ke si Konstantin. Kita nggak tahu, kita cuma dikasih tahu masa lalu dia dipecatnya gara-gara apa. Tapi kan kita nggak tahu pemikiran dia ke Konstantin itu seperti apa. Dia bilang dia dirawat dari 27 tahun. Dari kecil sampai 27 tahun dia besar, terus dia sering bareng berduaan, sering kayak dikepang, yang dikasih lihat masa lalu kan dikepang rambut, dihibur saat dia sedih. Tapi itu lebih ke jembatannya sih, jembatan hubungan ibu dan anaknya si Skeeter sama mamahnya kayak gitu. Terus apa yang membuat dia lebih pro dan pengen menyuarakan suara si perempuan kulit hitam, karena dia punya pembantu atau asisten rumah tangga, babysitternya yang membesarkan dia kayak gitu. Kenapa dibuang waktu udah tua? Ya gitu sih. Ketika dia udah nggak berdaya, apa yang ibaratnya udah nggak layak lah untuk jadi pembantu, karena gerakannya udah lelet, udah lama, udah tua juga kan si Konstantinnya. Nah, jadi gue nggak tahu sudut pandangnya dia kayak gimana. Dia cuma membela semua pembantu yang ada di situ. Kalau menurut gue, harusnya sedikit aja dia kasih tahu kenapa sih lu bergebu-gebu banget untuk naikin cerita The Help itu dijadiin ke dalam satu buku. Kita kadang tahu kan, walaupun memang masa lalunya dia juga punya pembantu yang kulit hitam. Itu sih yang menurut gue harus disentil dikit. Itu mungkin bisa lebih mantap lagi ke filmnya, karena memang filmnya itu semua dari alur, segi cerita, konflik, terus kemudian conclusionnya juga itu udah pas semuanya sih, dari awal sampai akhir itu udah pas. Tapi sedikit sih yang sayang banget gitu, kenapa nggak dikeluarin menurut dari si skater itu sendiri. Gitu kalau dari gua. Gitu. Next, ada yang punya pendapat? Kalau aku, Mbak, kalau yang aku sayangin cuma kehidupan cintanya si skater aja sih. Lihatnya Cia. Sih nggak ngalamin pribadi kan Mbak? Ya kalau dibikin happy ending, ada spoiler deh. Nggak apa-apa. Film lama ini. Film lama ya. Tahun 2011 kan. Iya. Kayaknya aku lebih bahagia aja abis nontonnya kalau misalnya happy ending. Ini siapa yang ngerekomendasiin film ini? Rekom kan? Yang di grup. Nggak tahu siapa ya? Bukan Jadi Aska mau bahas film, nah terus dia bilang film apa sih? Ya udah, kenapa nggak coba kita lihat dari yang dikasih list sama Rekomi, dan ternyata memang yang kita pilih The Help gitu. Iya, dan mungkin masih relate lah sama masalah Black Lives Matter kayak gini-gini lah. Iya, kadang kan Rekomi juga lagi ngehits tentang rasisme, jadi udah
ikut aja gitu untuk bahas kayak gitu. Aku baru mau nonton yang satunya lagi nih, 12 sama Years. aku juga pengen yang 12 Years a Slave. Wah itu gila lagi tuh. Itu ada lagi filmnya wajib tuh. Lupita Nyong'o-nya. Perempuan kulit hitam bagus. Lupita Nyong'o iya. Gak sabar pengen lihat. Ya. Hidden Figure juga bagus katanya. Hah? Hidden Figure tentang wanita kulit hitam jadi apa yang kerja di NASA kalau nggak salah ya. Nanti deh kita diskusi boleh lah lagi. nanti kita kan lagi ngomongin The Help. Iya. Mbak coba itu doang. Iya, itu aja sih kayaknya. Oke. Kalau apa ya? Langsung ke rating aja kali ya. Atau berapa rekomendasikan film ini menurut kalian kayak gitu? Adi belum ngasih kekurangan. Adi gimana? Adi. Kurang aja. Karena kan gue rekomendasiin film ini. Ada yang kurang serak atau gimana gitu? Rekomendasiin di rekom. Oh gitu, nggak tahu. Tadi masalah ending tadi gimana? Cuman gue inget itu adegan yang paling memorable banget itu yang oh iya satu lagi nanti adegan memorable itu maka itu ya apa adegan paling memorable menurut lo? Ini sih bikin apa pie dari kotoran manusia tuh gimana caranya? Itu kayaknya semuanya setuju deh itu. Iya, maksudnya nggak kecium gitu, main dimakan aja kan bodoh banget gitu orang buat. Kalau sama margarinnya itu loh, wangi menteganya itu. Oh gitu kali ya. Itu cerminan si influencer yang buta itu langsung mikir enak-enak gitu padahal tai juga itu. Takut ngasih ide ya. Iya. Semoga enggak ya. Takut ngasih ide loh. Pokoknya bilangnya enak aja kalau dikasih. Adegan memorable-nya di situ ya. Eat my shit. Eat my shit. Yep. Spit. Kalau di sini udah ada itunya. Kalau Mbak gimana Mbak? Adegan memorable sama? Sama. Kita satu suara kalau yang itu. Sama lebih ke endingnya sih. Endingnya dimana si Evelyn ini dia keluar dari rumah, terus habis itu anak kecilnya dia kan nangis kan itu. Dia bilang jangan dan dia tuh masih ingat pesan si Evelyn ini kalau dia harus kuat, dia harus ada 3 kata, aduh lupa itulah. Smart. Ya kan? You is kind, you is smart, you are important. Nah, dia semacam itu kan dia udah ditanamkan dari kecil sampai ketika dia saatnya pamit dan dia berpisah. Nah itu waduh gila sih. Emosional juga sih. Si anak kecil ini langsung kasih kesan yang waduh ternyata sesedih itu endingnya, dan waktu dia walk out sampai si credit title-nya jalan itu langsung kerasa wow, finishing yang sempurna sih. Dia modelnya kayak ini ya, filmnya si Scarlett Johansson yang kemarin wedding itu, My Wedding apa? Oh ini yang cerai itu. Kayak yang cerai kan endingnya kayak gitu. Lakinya jalan, terus dari title keluar gitu kan, wedding apa sih gue lupa tuh judulnya. The Marriage Story. Marriage Story. Marriage Story. Kan endingnya kayak gitu kan, ketika dia pisah. Belum nonton. Iya, tapi kan dia endingnya dia pisah, lakinya jalan, terus ganti title. Hampir sama modelnya kan itu. Message-nya kayak dia lebih dia jalan kaki, puas gitu. Lebih ngena lah kayak gitu. Iya, dia plong gitu kayak banget gitu. Jadi nggak ditutup sama adegan hitam terus ganti title. Nah, tapi kalau menurut gua, kalau untuk yang Pai itu gue bukan adegan memorable. Kalau gue itu memang itu tadi gue udah bahas ya kan sebelumnya. Itu punchline dalam film. Kalau pukulan yang ibaratnya membuat orang bakalan anjir gila sampai segitu. Nah, tapi itu bukan memorable. Kalau buat gue memorable-nya di Evelyn, si anaknya yang dirawat sama Evelyn, you are a real my mom. Itu buat gue memorable banget. Jadi kata-kata you are my real mom aja berarti ternyata anak kecil bisa mengerti mana yang asli seorang ibu dan mana yang bukan ibu. Iya. Itu buat gue ngena banget, gila itu ngena. Jadi anak kecil aja tuh bisa ngerti, bisa paham siapa sih sebenarnya ibu gue nih, yang merawat gue itu siapa, pembantu. Tapi dia kan bukan ngelahirin gue gitu kan. Yang merawat gue justru malah pembantu ini. Makanya di my real mom itu gue disitu si anak kecilnya sampai segitu.
premisnya diawali dari Evelyn dan anak kecil, endingnya juga dikonklusinya dengan perpisahan si anak kecil dan si Evelynnya ini gitu. Evelyn sama makanya di situ. Nah, dan menurut gue memorable-nya di situ sih. Memang yang keduanya sama kayak yang pas dia ketika dia berhenti resign resign karena dituduh dia ngambil barang silver, itu klimaksnya di situ terakhir. Pas dia keluar dia mungkin udah capek, udah gerah. Memang ada batas kesabaran kan setiap manusia, jadi makanya dia udah capek dituduh kayak gini gitu, terus dia diginiin, akhirnya dia pulang. Itu memang itu adegan memorable-nya cuma ada kejadian yang lucu lagi satu tuh, yang waktu anak kecilnya orang lagi foto-foto toilet, anak kecilnya pipis salah. Iya. Oh iya, banyak toilet itu, ya betul. Lagi si anak kecil itu lagi kan? Aku ngakak banget itu. Iya. Nah, ya itu kan yang setelah dari kejadian itu kan dia anaknya itu ngomong langsung baby, you are my real mom. Iya. Dari situ tuh di situ gue langsung anjir sampai segitu, dan sampai lu kalian bisa bayangin lah ketika punya anak terus diurus sama orang lain, anak itu akan bilang orang lain itulah orang tuanya gitu. Sering terjadi di kota besar. Iya, asli itu parah banget itu. Mungkin itu kalau orang-orang yang punya anak sekecil-kecil gitu terus punya pembantu juga akan ngerasa kali, berarti gue harus sayang banget bersama anak. Itu buat gue memorable banget. Mantap sih. Tapi kalau yang Five kan ya. Tapi tetap itu kalau Five kan itu bukan memorable. Paling mencuri perhatian lah. Kita semua jadi langsung ketawa semua kan, jadi paling inget lah itu. Iya, itu ngakak asli. Itu gila sih. Kocak itu, parah itu. Itu bentuk perlawanan. Gitu aja lah untuk The Help yang kali ini. Next lagi. Next kita mau bahas film apa nih? Bahas apa nih? Skor dulu nggak? Mau skor? Oke, skor. Iya, boleh lah. Dari Adi, skor berapa di? Adi skor? 8 dari 10. 10. 8,5. Mantap. 8,5 dari 10. Gua dulu nih. Yeps. Gua 8 juga. Waduh. 8 dari 10. Kalau dilihat dari durasinya kan 2,5 jam ya? 2 jam 22 menit. Jam lama banget. Film selama itu dan bisa bikin kita relax nontonnya, nggak bikin suntuk. 8,7. Gak ada 7. Naik dikit. Iya. Jarang-jarang bisa nonton film durasi panjang dan betah gitu. Jadi appreciate lah 8,7 dah. Iya. Bagus. Oke. Sebenarnya sih ya 8 lah, udah 8 itu udah cukup lah, udah bagus lah. Film drama dengan skor 8. So rata-rata 8 lah ya. Oke, semuanya dapat Oscar juga nggak salah ya? Apa? Itunya Oscar, kan ya? Filmnya. Bukan si Viola Davis apa emang? Viola Davisnya. Oh, Viola Davisnya ya? Kalau setahu gue memang Viola Davis setelah dari pemeranan itu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lupa juga soalnya. Iya. Soalnya pernah dengar nama Viola Davis sama dari situ sih. Sering ada, pokoknya namanya udah besar tuh sekarang tuh. Oke deh. Next kita mau bahas film apa? Discuss aja lah ya di grup lah ya. Oke. Thank you semuanya, ada Yuzu, ada Nenel, ada Adi. Thank you udah bergibah bersama. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you, Oscar. Ciao. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afna Goldi. Pamit.